Londo Ireng. Ini adalah sebuah kata yang bisa dibilang dituduhkan oleh Presiden Prabowo kepada wartawan, pengamat, dan LSM yang sebenarnya cukup ironis. Kenapa? Karena Prabowo sendiri dari garis keturunannya, buyutnya adalah Londo Ireng yang dulu membantu kolonial Belanda. Nah, di episode kali ini, mari kita bedah bareng-bareng tentang Londo Ireng ini. Ucapan Londo Ireng dari Prabowo ini terjadi di perayaan hari lahirnya PKB, Partai Kesatuan Bangsa, tanggal 23 Juli 2026 di Jakarta Convention Center. Nah, tuduhan Londo Ireng, pengkhianat bangsa yang dilontarkan oleh Prabowo ke LSM, jurnalis, dan pengamat, kalau yang gue lihat, sebenarnya ada pemicunya kenapa Prabowo sampai semarah itu dan kemarahannya disalurkan ke sebuah pidato di acara hari lahirnya sebuah partai. Jadi begini, di hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026, Harian Kompas itu menulis sebuah headline yang dijadikan cover. Judulnya adalah Menyantap Menu MBG di Sekolah yang Rusak. Dan di situ juga dicantumkan fotonya yang menunjukkan siswa SDN Tanggirejo, Grobogan, Jawa Tengah itu lagi makan makanan dari MBG di depan ruang kelas mereka yang ambruk dari bulan Januari 2026. Dan sampai sekarang sekolahnya tidak bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi ini adalah sebuah artikel disertai dengan foto yang menunjukkan ada realita, sebuah kondisi yang memang real terjadi di lapangan dan belum mendapatkan renovasi dari pemerintah. Nah, di acara peringatan hari lahirnya PKB yang ke-28, Prabowo menyinggung artikel tersebut yang memang sih nggak menyebut nama medianya, tapi kita tahulah artikel media mana yang dimaksud oleh dia. Karena dia ngomongnya begini, ini gua kutip ya. Walaupun kita sudah memperbaiki 67.000 sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia foto besar, taruh di halaman pertama, dia kira kita nggak ngerti. Nah, di sini yang gue lihat, nada Prabowo, itu vibe-nya langsung berubah. Gue yakin dia marah, dia tahu sedang dikritik, tapi sayangnya dia hanya memilih untuk itu. Dia memilih untuk marah saja, tapi tidak menjawab substansinya. Apa substansinya? Yaitu ada sekolah yang memang rusak, atapnya bolong, ambruk ini sekolah, dan belum diperbaiki dari Januari 2026. Tapi sayangnya, dia lebih memilih mempertanyakan kenapa Kompas memberitakannya seperti itu. Kok nggak menghargai apa yang sudah Prabowo lakukan? Sehingga, gimana ya? Di satu sisi akhirnya gue melihat Prabowo kemungkinan besar tahu kritik-kritik yang ditujukan kepada dia dan jajaran kabinetnya. Walaupun mungkin masih tetap ada filter-filter supaya dia diusahakan menerima yang baik-baik saja. Nah, mungkin untuk yang kali ini dia mendapatkan berita, Pak, ada yang mengkritik. Lihat nih artikelnya seperti ini. Fotonya seperti ini. Jadi yang dilaporkan ke dia adalah ada yang berusaha tetap menjatuhkan apapun usaha yang dilakukan oleh Prabowo. Sehingga substansinya yang ditangkap oleh Prabowo adalah media ini ingin menyerang dia doang. Padahal harusnya kalau dia memang bijak, dia menangkapnya, oh ada sekolah nih yang ambruk dari 2026. Kok nggak ada info ke saya? Ini murid-muridnya sampai harus makan makanan dari MBG, proyek andalan pemerintahan Prabowo, makannya sampai harus di luar kelas, tidak bisa di dalam gedung karena gedungnya ambruk. Ya udah, langsung cepat-cepat perbaiki supaya murid-murid ini bisa belajar lagi dengan baik, bisa menerima MBG juga dengan lebih baik, lebih layak. Tapi sayangnya dia tidak melakukan hal tersebut. Responnya malah menuduh jurnalis,
pengamat, dan LSM sebagai londo ireng. Nah, londo ireng ini sebenarnya bukan sebuah hinaan atau ejekan yang biasa-biasa saja menurut gua. Londo ireng itu artinya adalah Belanda hitam. Ini adalah sebutan untuk pribumi yang mengabdi ke penjajah Belanda dan ikut menindas bangsanya sendiri. Yang menurut gua ini jadi seperti sebuah tuduhan ada pihak yang berkhianat kepada negara dalam level yang tinggi. Masalahnya gini, Prabowo sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang presiden, kalau dia pakai istilah londo ireng ini, hanya karena ada sebuah media yang memotret kelas yang rusak, dan memang terjadi bukan dibuat-buat, ini kan jadi menyeramkan menurut gua. Karena kenapa? Karena ada sebuah fakta di lapangan, dilaporkan, bukannya ditindaklanjuti, tapi malah disamakan dan dicap sebagai pengkhianat negara. Gua yakin banget ketika dia mengucapkan itu tidak ada di skrip pidato dia. Dan sekali lagi, Prabowo off script dan asal ngomong, asbun. Dan seingat gua ketika dia lagi pidato kemarin itu, IHSG pun lagi turun. Lagi merah. Ya, memang kayaknya kita harus benar-benar menggalakkan gerakan Prabowo no mix. Prabowo no mix. Jauhkan mic dari Prabowo. Nah sekarang gini, untuk memahami konteks londo ireng ya, gua coba ajak lu, kita balik lagi ke tahun 1825. Di mana di tahun tersebut sedang ada sebuah perang besar yang sangat merepotkan kolonial Belanda, yaitu Perang Diponegoro. Jadi gini, Perang Jawa atau Perang Diponegoro itu terjadi di tahun 1825 sampai 1830. 5 tahun perangnya. Dan Diponegoro melakukan perlawanan karena tanah leluhurnya di Tegalrejo mau digusur oleh Belanda. Dan perangnya ini sendiri, ini merenggut 200.000 nyawa. Jadi memang sebuah perang yang besar. Walaupun banyak juga yang bilang perangnya singkat, 5 tahun dibandingkan misalnya dengan Perang Padri yang di Sumatera Barat. Tapi perang Diponegoro ini memang adalah sebuah perang yang bisa dibilang paling masif dan paling merepotkan Belanda. Nah, karena Belanda kewalahan, kerepotan melawan pasukan Diponegoro, mereka pakai sebuah strategi klasik di zaman kolonial, yaitu mereka mengerahkan pasukan dari daerah-daerah lain, termasuk dari luar Pulau Jawa, untuk menyerang Diponegoro. Jadi, daerah-daerah taklukan Belanda yang menjadi kolonial Belanda diminta tolong untuk, ayo deh, lu ke Jawa, bantu Belanda untuk mengalahkan Diponegoro. Dan salah satu yang dikirim adalah pasukan dari Minahasa, dari Sulawesi Utara. Yang di antara pasukan tersebut ada seorang kapiten dari Langowan, Minahasa, yang bernama Benjamin Thomas Sigar. Di mana pasukan yang dipimpin oleh Benjamin Thomas Sigar ini terlibat dalam rangkaian-rangkaian operasi Belanda yang akhirnya berujung kepada penangkapan Diponegoro di tahun 1830. Bahkan ada cerita, ada mitos yang mengatakan bahwa Benjamin Thomas Sigar ini ikut dalam menangkap Diponegoro langsung. Walaupun ada juga yang membantah kalau Benjamin Thomas Sigar ini tidak ikut menangkap langsung Diponegoro, tapi dia membantu menjaga supaya pasukan Diponegoro itu tidak bisa lagi bergerak karena pasukan dia yang menjaga daerah tersebut, terutama ketika Diponegoro mau dijebak oleh Belanda. Dan setelah peristiwa penangkapan Diponegoro tersebut pun, Benjamin Thomas Sigar karirnya naik. Dia diangkat oleh Belanda menjadi Major Kepala Distrik Langowan. Nah, Benjamin Thomas Sigar ini, kalau kita telusuri garis keturunannya nih, sampai yang sekarang, Benjamin Thomas Sigar. Lalu keturunannya secara langsung, Lawrence Sigar. Lalu keturunan Lawrence Sigar, Philip Sigar. Lalu turun lagi ke Philip Frederick Lawrence Sigar. Nah, lalu berikutnya ada Dora Marie Sigar.
di mana Dora Mari Sigar ini menikah dengan seorang ekonom yang bernama Sumitro Joyo Hadi Kusumo pada tahun 1946. Dan dari pernikahan mereka mempunyai anak, dan salah satu anaknya itu dinamakan Prabowo Subianto, yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Presiden Indonesia sekarang. Jadi, buyut moyangnya Prabowo dari garis ibu adalah Benyamin Thomas Sigar, orang Indonesia, pribumi yang membantu Belanda menumpas melawan Diponegoro. Dan ini dicatat oleh sejarawan Minahasa, bukan gosip. Ya karena juga diakui oleh keluarga Sigar. Bahkan cerita ini dijadikan materi resmi Festival Budaya Kota Langowan. Jelas-jelas disebut leluhurnya Presiden Prabowo. Bahkan Prabowo sendiri di beberapa postingan sosial media dia juga memposting dia mengunjungi, dia ziarah ke makam Benyamin Thomas Sigar yang sebagai moyang buyutnya, malah lengkap dengan foto, nisan, dan juga cerita keluarganya. Jadi emang ada jejak sejarahnya, bukan netizen atau gosip yang dibuat-buat. Dia sendiri juga mengakui, dia sendiri juga bercerita. Nah, masalahnya ketika dia melabeli jurnalis, LSM, dan pengamat sebagai londo ireng, pertanyaannya adalah, apakah Prabowo tahu bahwa buyutnya ini juga londo ireng yang dia maksud? Atau dia lupa? Atau dia pura-pura nggak tahu? Atau jangan-jangan buku sejarahnya berbeda? Karena kan ada buku sejarah yang ditulis ulang lewat Kementerian Kebudayaan, bahkan di situ ada upaya menghapus misalnya tentang peristiwa kerusuhan 98 yang dimana terjadi kekerasan seksual terhadap wanita-wanita keturunan Tionghoa. Ya aku nggak tahu apa info yang dia terima, apa yang dia ingat, apa yang dia masih coba pahami, atau jangan-jangan dia lupa. We don't know. Tapi ketika dia ngomong seperti itu, sebenarnya menjadi miris. Kenapa? Karena begini, definisi londo ireng versi Prabowo itu adalah orang Indonesia yang senang mengabdi kepada bangsa lain, yang ikut Belanda dan perang melawan Indonesia. Nah, Benyamin Thomas Sigar, moyang buyutnya Prabowo, seorang kapiten pribumi yang direkrut oleh Belanda, yang dikirim untuk membantu melawan perlawanan bangsanya sendiri terhadap Belanda. Kalau definisi ini benar-benar dipakai secara konsisten ya, nggak pelintat-pelintut, ya berarti Prabowo juga mengakui bahwa moyang buyutnya adalah masuk ke dalam kategori yang sama. Walaupun gue bisa juga memahami kalau di masa itu tidak sesederhana lu mau jadi pahlawan bangsa atau lu mau jadi pengkhianat bangsa. Karena sistem kolonial Belanda itu, ketika Belanda menaklukkan suatu wilayah tersebut terikat kontrak politik dengan Belanda. Dan yang lu perlu ingat lagi, di kala itu belum ada Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Masih mencar-mencar. Jadi ketika ada sebuah wilayah ditaklukkan dan wilayah tersebut menjadi kolonial Belanda, dan ketika Belanda minta tolong, ada sebuah perlawanan nih di Pulau Jawa, lu harus bantuin gua. Dan kejadian perang Jawa tersebut itu terjadi sesudah daerah koloni-koloni ini ditaklukkan. Jadi bisa dibilang, ya mereka tidak punya pilihan lain karena sudah ditaklukkan terlebih dahulu, perang Jawanya terjadi kemudian. Dan mungkin Benyamin Thomas Sigar mungkin bukan orang jahat, tapi mungkin dia tidak punya pilihan karena dia adalah orang yang hidup di sebuah daerah taklukan. Sehingga kalau gua coba summarize, kalau kita bisa mencoba memahami apa yang terjadi di moyang buyutnya Prabowo dengan konteks yang kurang lebih sama, kenapa ketika ada sebuah media memotret sebuah kejadian dan butuh tindakan dari pemerintah, tapi dianggapnya berbeda. Jadinya standar ganda. Standar ganda di mana gua nggak suka karena ada yang mengkritik, gua akan pakai itu untuk menyerang. Tapi kalau buat gua akan pakai untuk kepentingan gua pribadi, untuk membenarkan apa yang gua lakukan. Ya, memang kritik itu kadang-kadang sulit untuk kita terima, apalagi kalau kita
Mungkin sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi ternyata masih ada aja yang kurang. Tapi itu adalah konsekuensi yang diterima sebagai seorang pemimpin negara. Bapak Presiden Prabowo, kritik itu bukan berarti menyerang, tapi mengajak dan mengingatkan bahwa masih ada yang perlu diperbaiki, masih ada yang perlu diperjuangkan. Mungkin saja sekolah tersebut miss dari radarnya Bapak nih. Atau miss dari timnya Bapak. Atau mungkin tidak mau dilaporkan ke Bapak. Sekarang pertanyaan adalah, Prabowo sebagai seorang presiden lebih peduli perasaan dia yang merasa diserang karena ada sebuah headline dan foto murid yang harus makan MBG di luar karena sekolahnya ambruk dan tidak bisa bersekolah dengan baik. Kalau memang seperti ini terus caranya. Kemarin ada tuduhannya antek-antek asing, didanai oleh George Soros, sekarang Londo Ireng. Besok apa nih? Dituduh apa nih kita, masyarakat, yang berusaha untuk mengingatkan bahwa ada yang perlu diperbaiki. Apa? Kita mau dituduh apa? Akatsuki, Hydra, Freemason, Illuminati, apa? Ya, nggak akan ada habisnya kalau begitu. Oke, sekian dari gue. Seperti biasa, gue mau menginformasikan bahwa buku Generasi Zombie, buku yang gue tulis, itu bisa lo dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia, atau lo bisa lewat official store-nya Kompas yang ada di Shopee, Tokopedia, maupun TikTok, bukunya yang ini. Dan gue juga taruh di bagian produk, lo bisa langsung check out dari situ. Dan gue juga ada buku yang kedua, yaitu Cara Cuan dari Podcast. Ini bentuknya PDF, lo bisa dapatkan langsung di platform Clicky.id. Linknya ada di kolom deskripsi. Nah, kabar baiknya, kedua buku tersebut sedang lagi ada diskon. Jadi manfaatkan sebelum diskonnya berakhir. Lalu jangan lupa juga, gue ada YouTube membership. Gue ada rilis video-video yang hanya khusus untuk member. Lu bisa akses semua video tersebut hanya mulai dari Rp19.900 saja. Dan terakhir, buat lu yang mau bertanya atau mungkin ada punya opini di topik video kali ini, silahkan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.